Selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan, kita dapat hadir sekali lagi dalam mesbah doa pada malam ini. Terima kasih oleh karena kita dapat hadir sama-sama, dapat memberikan masa kita dalam mesbah doa ini. Jadi kita harap kita akan sentiasa datang bersama-sama dalam doa, dalam permohonan kita, dalam bentuk Zoom seperti ini. Okay. Mungkin dalam beberapa hari akan datang, mungkin minggu akan datang, kita akan, jika ada keperluan kita berkumpul secara fisikal di gereja, kita akan umumkan. Okay. Tapi bagaimanapun, saya ingin lalukan kedatangan kita, kehadiran kita pada malam ini. Kiranya doa itu menjadi satu gaya hidup kita. Okay. Tidak hanya pada hari Selasa kita berdoa, tapi seharusnya menjadi gaya hidup kita. Seperti firman Tuhan lepas, saya ada singgung sedikit, bahwa gereja yang sehat bertumbuh adalah dia harus, ciri-cirinya adalah berdoa. Dia mengutamakan doa. Doa di mana-mana. 24 jam kita berdoa. Setiap kali kita keluar rumah, kita berdoa. Karena doa itu merupakan satu persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti kita berkata-kata dengan istri, suami kita, dengan anak-anak kita, dengan ibu bapak kita. Begitu juga halnya dengan doa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Roh Kudus yang menolong kita, yang mendampingi kita sepanjang hari. Selamat malam kepada kita semua, puji Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kita serahkan cara mesbah doa ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan di tempat yang pertama dan memberkati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, kepada Yesus, yang membawa kami sekali lagi dapat berkumpul di tempat ini. Kami daripada berbagai tempat hadir dalam Zoom ini, satu tujuan yaitu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan ingin menyampaikan permohonan dan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, terlebih dulu kami serahkan hidup kami. Kami mohon, kami ingin dedikasikan hidup kami sekali lagi. Jika selama ini kami semakin jauh daripada Engkau, Tuhan, kami letakkan Engkau, Tuhan, sebagai di tempat yang pertama. Kami mau Tuhan berikan Roh-Mu yang memberi semangat kepada kami, memberi kami kesungguhan untuk terus datang kepada Engkau, untuk terus berkomunikasi dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, tubuh kami letih, tetapi kami mohon Roh Kudus yang memberi kami kekuatan yang ekstra, Roh yang peka, Roh yang dapat mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika kami berdoa, bila Tuhan bangkitkan roh kami, semangat kami untuk terus datang kepada Tuhan, untuk terus berdoa. Ketika kami tidak mampu berdoa, mari Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, mengucapkan firman-firman yang tepat, firman-firman yang akan memulihkan hidup kami, yang akan mentransformkan hidup kami. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dimanapun kami berada pada malam ini, kiranya Tuhan mempersatukan roh dan pikiran kami. Ketika kami berdoa, kiranya Tuhan kami terfokus kepada perkara-perkara doa kami, sehingga kami dapat menyokong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup
kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus,
sangat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, oh Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih, oh terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Oke, Dia baik. Kita patut berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke. Walaupun keadaan di sekeliling kita tidak begitu baik kadang-kadang, tapi Tuhan sungguh baik. Oke, Tuhan sungguh baik. He is good all the time. He is good. God is good all the time. Selamat datang kepada kita semua. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Saya mau baca daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Okay. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ada satu ayat yang menarik saya pada pagi ini, malam hari ini, yaitu perkataan mencegah. Okay. Katakan sama-sama mencegah. Ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-6 hingga 7. 10. Ya. Ayat 6 di situ saya baca daripada King James, Bible King James, saya baca ayat 6. Disebut di situ mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Perkataan mencegah di sini, they were forbidden, kata terjemahan King James ini. They were forbidden by the Holy Spirit. Mencegah sama dengan di sini forbidden. Ya, saya tidak pasti terjemahan lain, tapi di sini mencegah ataupun bukan juga menghalang. Ya, mencegah di sini, jangan pergi sana, seperti itu. Jangan dulu, tahan dulu, seperti itu. Oke. Macam seperti hari Sabtu lepas, Webi mau terus naik, kami cegah dia. Duduk di kanopi dulu, kita minum-minum dulu, baru kita pergi ke Astana. Astaka. Kita mencegah dia.
Nanti kita menghalang dia, tapi kemudian kita benarkan dia pergi. Oke. Nah, seperti itu dikatakan dalam ayat ini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka dan untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka, itu adalah kumpulan Paulus dan tim-timnya yang melakukan perjalanan yang pertama. Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sekali lagi, tadi mencegah dan sekali lagi tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Rupa-rupanya Paulus ada penglihatan malam itu. Ada orang mencari, mohon pertolongan dari Paulus dan tim-tim misi. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Oke. Nah, kalau kita letak tangan kita macam ini, kita letak tangan kita di sini, kita tutup di ayat 8, ayat 9, ayat 10, dan kita baca ayat 6 dan ayat 7. Pasti kita akan bingung. Mengapa Roh Kudus ini buat begini? Sedangkan ada peluang kami memberitakan Injil di Asia. Ada panggilan untuk memberitakan Injil di Asia. Okay. Sampai di Misia pula, mereka coba masuk di daerah Bitinia, tapi Roh Kudus juga tidak mengizinkan mereka. Tapi kita masih tutup ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. Oh, kita mulai mempersoalkan Tuhan. Ya, Tuhan, mengapa begini? Ada panggilan kami melayani, tapi ditutup jalan. Sepertinya ada jalan, tapi jalan tertutup. Pasti kita menerima jawaban, pasti sulit kita menerima jawaban yang jawabannya tidak dan belum. Okay. Karena sepertinya ada sesuatu yang penting di situ. Nah, bila kita buka ayat 9, ayat 10, maka barulah kita paham bahwa ternyata ada rancangan Tuhan mencegah mereka. Okay. Ada rancangan Tuhan mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Nah, dan ketika mereka pergi ke Makedonia, maka Makedonia ini di kawasan Eropa sana, kalau kita baca terjemahan-terjemahan lain. Di Eropa sana, maka Eropa sana mulai terbuka dengan Injil, mulai mengalami kebangunan rohani. Ya, berarti Eropa dulu, dan kemudian barulah Asia. Ya, Asia itu sepertinya India, Asia, Middle East, itulah kawasan-kawasan Asia sini. Nah, karena kita sudah tahu bahwa itu adalah rancangan Tuhan untuk Paulus dan timnya. Jika kita tutup tadi ayat 9 dan 10, maka kita akan mempersoalkan Tuhan. Apa yang saya buat ini betul, betul. Apa yang saya buat ini tidak salah. Ini betul daripada hati nurani saya. Kita berkata begitu. Kita masih tutup ayat 8, ayat 9, dan ayat 10. Tetapi ketika kita membuka ayat 9 dan ayat 10, wah, baru kita paham. Oh, ternyata nasihat pastor, nasihat pemimpin-pemimpin gereja kepada saya dulu itu, mungkin saya tidak paham masa itu. Tetapi sekarang saya mulai buka mata saya.
ternyata mereka ini sudah lama, sudah tahu, sedikit pengalaman. So, baru kita tahu. Kita selalu menyebut bahwa berkawan dengan orang-orang yang tidak seiman, jangan. Tetapi oleh karena kecantikan mereka, oleh karena ketampanan mereka, oleh karena kesopanan mereka, inilah dia Tuhan. Seperti inilah Jaka ataupun gadis pilihan Tuhan untuk saya. Karena kita masih belum lihat lagi ayat 9 dan ayat 10. Karena kita masih belum lagi mengalami sesuatu yang menyakitkan kita, mengecewakan kita. Bila kita sudah dikecewakan, disakiti, baru kita sadar, wah ternyata betul lah kata pastor, kata pemimpin-pemimpin gereja di BM Center City dulu, supaya saya tidak berkawan. Mereka selalu menegur tentang berkawan dengan orang-orang yang tidak seiman, tapi saya tidak dengar. Saya dengar apa maunya saya. Paulus boleh sejak berkata seperti itu. Komplain. Mengapa Roh Kudus mencegah kami ke Asia? Mengapa Roh Kudus mencegah kami masuk ke daerah Bitinia? Tetapi setelah malamnya, ada satu penglihatan. Paulus mulai sadar. Wah, ternyata Tuhan punya tujuan. Memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Okay. Kita tidak tahu. Kita tanya soalan. Kita belum menjawab soalan. Apakah yang terjadi jika mereka tidak mengendahkan Roh Kudus tadi? Roh Kudus ini, jika tidak endahkan, Roh Kudus sudah mencegah, tapi mereka tidak endahkan. Tidak apa, tidak peduli. Kita pergi saja ke Asia. Kita tidak tahu apa akan terjadi pada mereka. Tapi yang pasti Tuhan memanggil mereka ke Makedonia. Dan pekerjaan Tuhan terjadi di situ dengan dahsyat, dengan luar biasa. Okay. Saya percaya kita pernah mengalami perkara yang sama, seperti Paulus dan kawan-kawannya. Sepertinya pintu itu sudah terbuka bagi kita. Tinggal kita angkat beg, kita jalan. Tetapi dalam hati nurani kita kata, belum masanya. Belum masanya. Jangan dulu pergi. Jangan dulu membuat pergerakan. Ada yang mendengar suara itu dan mereka tidak jadi pergi ataupun tidak melakukannya. Dan ada yang tidak mendengarkan suara itu dan mereka langsung pergi, langsung lakukan. Ikut suka hatinya mereka. Dan akhirnya oleh karena tidak mendengarkan suara kecil itu ataupun Roh Kudus itu dalam hatinya, maka bila terjadi suatu hal-hal yang tidak diingini, yang tidak baik, maka mulailah menyesal. Jadi saudara-saudari, kesimpulan yang saya mau sampaikan kepada kita di sini adalah supaya kita ambil masa. Setiap keputusan yang kita ambil masa, renungkan sebaik-baik yang mungkin, tanya Tuhan, minta Roh Kudus menolong kita. Supaya apa yang keputusan yang kita ambil itu datang daripada Tuhan. Sepertinya keputusan itu baik untuk kita, rancangan di depan kita baik, tetapi belum tentu itu baik daripada Tuhan bagi kita. Mungkin masanya belum tiba. Amin. Jadi mari kita terus tanya Tuhan, Roh Kudus menolong kita, apakah ini benar-benar daripada Tuhan? Jika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, seperti 1 hari, 2 hari kita tidak rasa tentram, wah mungkin ini bukan dari Tuhan. Mungkin bukan kehendak Tuhan bagi saya. Mungkin kita biarkan, kita lepaskan saja. Mungkin rancangan Tuhan adalah rancangan yang lebih besar lagi untuk kita. Jadi saya berharap melalui firman Tuhan ini kita dapat akan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus. Baik dalam hubungan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam perencanaan kita. Mohon Roh Kudus yang menolong kita. Mungkin yang menurut pikiran kita baik, tapi itu belum tentu terbaik bagi Tuhan, bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Oleh itu, tunggulah. Ini juga mengajar saya supaya kita tunggu, supaya saya tunggu apa yang dari Tuhan.
Lapang dari Tuhan itu pasti baik dan yang juga terbaik. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Thank you. Mari kita tunduk kepala kita doa. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Kami terus berdoa. Mohon Roh Kudus akan terus menyingkapkan, reveal sesuatu dalam hidup kami. Tatkala kami membuat satu keputusan baik yang kecil, yang besar, baik setiap pergerakan kami, baik pergerakan yang akan melibatkan masa depan kami mohon Roh Kudus yang akan menyatakan sesuatu pada kami. Nyatakan kehendak dan rancangan-Mu bagi kami, Tuhan. Aku ingin memberkati jemaat yang ada di DMCR City agar setiap kami akan terus mendengar peka terhadap pimpinan tuntunan Roh Tuhan yang ada dalam hati kami. Sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami ketika kami melalui mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, kami pasti akan mengalami sukacita, akan mengalami semangat yang berkobar-kobar, akan mengalami berkat yang berkelimpahan datang dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Oke, salam dan selamat malam. Saya ucapkan kepada semua, terutama pastor dan juga kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Dan mari kita sama-sama untuk perkara doa yang pertama pada malam hari ini, untuk kita sama kongsikan bersama dan doa bersama pada malam hari ini, yaitu yang perkara doa yang pertama yaitu pelayanan university. Oke. Pelajar universiti adalah kumpulan individu yang berbilang kaum dan dinamik yang menghadapi banyak cabaran dan peluang dalam kehidupan akademik, pribadi, dan spiritual. Mereka memerlukan sokongan dan tuntutan dari seterusnya. Oke. Oke, sebagai gereja dan keluarga, beberapa strategi yang mungkin boleh kita lakukan bagi pelayanan ini, yaitu pelayanan bagi pelajar-pelajar universiti lah. Yaitu yang pertama, rujuklah mereka kepada gereja-gereja yang terdekat. Jika mereka belum mempunyai gereja untuk mereka bertumbuh. Oke, mari kita sama-sama. Oke, siapa yang kita kenal, anak-anak kita, adik-adik kita yang datang daripada jauh, mari kita info mereka gereja-gereja di mana mereka berada, ataupun universiti-universiti yang berdekatan dengan mereka. Oke, yang kedua itu berkenalan dengan mereka dan berikan dorongan supaya mereka tetap fokus dalam dan memberi yang terbaik di dalam pelajaran mereka ataupun studi mereka di mana saja mereka berada di saat mereka jauh daripada keluarga mereka. Yang ketiga yaitu berdoalah untuk mereka setiap minggu. Kita berdoa kepada mereka setiap minggu, baik pelajar yang first ataupun first semester, mungkin mereka belum kenal lagi kawan-kawan ataupun siapa-siapa pun yang berada di samping mereka. Kita terus berdoa kepada mereka, beri sokongan kepada mereka supaya mereka tetap kuat di mana mereka berada. Dan minta mereka untuk berkongsi cabaran mereka. Berdoalah supaya mereka terus ataupun mereka boleh menahan godaan yang datang daripada berada jauh daripada rumah untuk kali pertama. Oke, mereka keluar daripada rumah mereka, jauh daripada keluarga mereka, adik-beradik mereka, ibu bapa mereka. Kita berdoa supaya mereka juga dijauhkan daripada godaan. Mungkin yang datang daripada kampung dan datang ke bandar ini, mungkin mereka melihat sesuatu yang luar biasa yang mereka lihat. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka supaya mereka dijauhkan daripada godaan tersebut. Dan yang keempat yaitu lawatilah mereka sesekali. Di mana saja mereka berada, kita ada peluang, kita ada masa, kita lawati mereka di mana mereka berada. Dan yang kelima, berikan mereka hospitality apabila musim cuti. Sekiranya musim cuti bagi yang berada jauh, baik mereka yang berada di Sabah ataupun di pendalaman jauh, mungkin yang berada di Limbang, yang Miri,
Bintulu, Sibu ataupun yang di pedalaman mungkin mereka tidak dapat balik ke rumah mereka di saat mereka bercuti, kita bagi peluang ataupun hospitality, rumah kita, bukakan rumah mereka kita kepada mereka. Dan juga galakkan mereka, yang seterusnya itu galakkan mereka untuk terlibat dalam pekerjaan misi dan penginjilan mereka. Kita bawa mereka ke gereja untuk terlibat bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir yaitu mentorkan mereka satu-satu. Oke, dan ayat firman Tuhan ataupun ayat renungan kita pada malam hari ini yaitu terambil di dalam Mazmur 144 ayat yang ke-12. Oke, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Oke, dan seterusnya mari kita sama-sama di dalam perkara doa kita pada malam hari ini. Oke, perkara doa kita yang pertama yaitu berdoa agar hubungan mereka dengan Kristus ataupun hubungan pelajar-pelajar tadi yang datang dari jauh tadi ataupun pelajar universiti tadi dengan Kristus untuk terus bertumbuh dan lebih mendalam lagi. Kita berdoa agar agar keluarga mereka akan terus diberi perlindungan di saat mereka jauh daripada keluarga mereka. Kita mohon supaya keluarga mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Oke, yang kedua, perkara doa kita yang kedua pada malam hari ini yaitu kita berdoa dan minta kepada Tuhan untuk membangkitkan orang muda ini, yaitu para pelajar kita ini tetap kuat dan tetap bersemangat di dalam apa jua bidang yang mereka ceburi ataupun di dalam apapun yang mereka lakukan di dalam baik di tempat mereka belajar ataupun di gereja yang mereka ikuti pada saat dan ketika ini. Oke, dan yang ketiga, yaitu berdoalah dan minta kepada Tuhan untuk mengisi mereka dengan kemahiran dan pengetahuan seperti kecerdasan, pengertian, seperti yang dimiliki oleh Daniel dan sahabatnya. Oke, dan yang keempat yaitu mari kita juga sama-sama berdoa agar Tuhan terus membantu mereka menggunakan kekuatan mereka supaya mereka untuk sesuatu yang mendatangkan, memberikan kebaikan kepada mereka, baik untuk semua orang di sekeliling mereka, baik di antara mereka pelajar sendiri ataupun di antara jemaat-jemaat di gereja, jiran mereka dan di mana saja pun mereka berada, dan juga supaya mereka juga diberikan kebaikan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk 4 perkara ini pada malam hari ini, dan mari kita sama-sama berdoa dan saya akan mengaminkan perkara doa ini. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan pada malam hari ini Tuhan. Sekali lagi kami diberi kesempatan Tuhan untuk berkumpul bersama dengan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Di dalam mesbah doa kami Tuhan. Kami serahkan segalanya Tuhan, semuanya Tuhan di dalam tangan Engkau Bapak. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami terus di atas kesempatan nafas dan juga segala-galanya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga ke malam hari ini Tuhan Yesus. Dan kami serahkan perkara doa kami yang pertama ini Tuhan, yaitu pelayanan universiti Tuhan. Kami serahkan perkara doa ini dalam tangan ke Bapa. Kami berdoa juga Tuhan agar hubungan pelajar-pelajar ini Tuhan yang datang daripada jauh, terutamanya pelajar semester 1 Tuhan. Mungkin mereka tidak mengerti lagi Tuhan, ataupun mungkin mereka pertama kali keluar daripada keluarga mereka. Kami mohon, kami berdoa kepada mereka Tuhan supaya mereka diberikan kekuatan Tuhan. Di saat mereka jauh daripada keluarga mereka Tuhan Yesus, kami serahkan supaya mereka terus diberikan Roh Kudus memimpin mereka di dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan. Haleluya. Kami berdoa agar hubungan mereka dengan Kristus, dengan Engkau Tuhan bertumbuh dan terus mendalam. Kami serahkan juga Tuhan di saat mereka jauh daripada keluarga mereka Tuhan. Kami sebagai
jemaat gereja Tuhan akan mendekatkan diri kami kepada mereka supaya mereka terus bertumbuh, supaya mereka terus diberikan kekuatan Tuhan di dalam apapun yang mereka lakukan di saat mereka berdepan di dalam pelajaran mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk perlindungan rohani kepada keluarga mereka. Baik keluarga mereka berada di mana saja keluarga mereka berada Tuhan Yesus, kami serahkan supaya ibu bapak mereka, abang-abang mereka, adik-beradik mereka, keluarga mereka Tuhan Yesus tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan kepada keluarga mereka Tuhan di saat mereka keluar bekerja, keluar mencari rezeki, keluar untuk perkara apapun. Kami serahkan perlindungan-Mu Tuhan, perlindungan jasmani dan rohani kepada keluarga mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan supaya ibu bapak mereka menyokong mereka dengan 100% Tuhan di dalam apapun yang mereka lakukan pada saat dan ketika ini. Apabila mereka dilepaskan daripada keluarga mereka dan mereka berdikari di dalam mereka mengharungi pelajaran mereka pada saat dan ketika ini Bapak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan, kami minta kepada Engkau Tuhan supaya membangkitkan orang muda ini ataupun anak-anak muda ini, yaitu pelajar-pelajar ini Tuhan, kami serahkan mereka Tuhan supaya mereka tetap kuat dan tetap bersemangat di dalam apapun bidang yang mereka ceburi Tuhan, ataupun di dalam apapun yang mereka alami pada saat dan ketika ini Tuhan Yesus, baik di dalam persekolahan mereka, baik di dalam studi mereka Tuhan Yesus, kami serahkan mereka terus diberikan semangat dan kekuatan Tuhan. Dan kami mohon juga Tuhan supaya mereka terus diberikan semangat juga Tuhan. Mungkin pelayanan-pelayanan yang diberikan di dalam gereja Tuhan, mereka terus bersemangat di mana saja mereka berada Tuhan. Kami mohon juga Tuhan perancangan masa yang sesuai, masa yang baik, supaya mereka dapat mengaturkan masa mereka dengan bijak di dalam pelayanan mereka, di dalam studi mereka, dan apapun yang mereka, dan apapun bidang-bidang yang akan mereka ceburi. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Roh Kudus memimpin mereka, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam apapun Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa juga Tuhan dan minta kepada Tuhan untuk pengisian mereka dengan kemahiran dan pengetahuan. Isikan mereka juga Tuhan dengan kemahiran dan pengetahuan yang luar biasa, seperti kecerdasan, pengertian, seperti yang telah dimiliki oleh Daniel dan sahabatnya. Kami serahkan juga Tuhan supaya pengertian, supaya pengetahuan, kecerdasan minda mereka Tuhan. Di saat mereka belajar juga Tuhan, di saat mereka diberikan tugasan, baik di kuliah mereka, di universiti mereka, ataupun maupun tugasan-tugasan ataupun tugasan yang diberikan kepada mereka di gereja Tuhan, supaya mereka tetap diberikan kekuatan pengetahuan yang luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami serahkan juga Tuhan kepada para pelajar ini juga Tuhan, supaya mereka tetap Tuhan, supaya mereka terus diberikan perlindungan juga Tuhan, supaya mereka dijauhkan daripada sebarang sakit penyakit dan sebagainya Tuhan, di saat mereka berada di kampus mereka ataupun di mana-mana saja mereka berada Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak. Dan kami berdoa juga Tuhan agar Tuhan dapat membantu mereka, memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka mendatangkan kebaikan, untuk memberikan mereka kebaikan kepada orang-orang di sekeliling mereka. Kami mohon juga Tuhan supaya mereka tetap mesra, supaya mereka tetap menjadi terang dan garam kepada orang-orang di sekeliling mereka, baik di kalangan pelajar, baik di kalangan jemaat-jemaat di mana juga mereka berada Tuhan, supaya mereka terus diberikan diberikan kebaikan bagi diri mereka, dan juga supaya mereka terus diberikan kebaikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak ini Tuhan, kami serahkan pelajar-pelajar ini juga Tuhan, supaya pelajar-pelajar ini diberikan pelayanan yang baik Tuhan, diberikan pelindungan yang baik Tuhan di saat mereka berada di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua Tuhan di dalam tangan ke Bapak, di saat mereka, anak-anak kami Tuhan, pelajar-pelajar ini Tuhan, supaya mereka diberikan pelayanan yang baik di saat mereka berada di universiti ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Tuhan. Kami angkatkan anak-anak muda ini Tuhan, supaya mereka terus bertumbuh, supaya mereka terus diberikan hikmat, kekuatan,
daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa juga Tuhan supaya mereka terus diberikan kesehatan yang baik di sepanjang mereka berada di sini Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami berdoa supaya mereka akan terus diberikan kekuatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami pada malam hari ini untuk perkara doa yang pertama ini itu pelayanan universiti. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpuji nama Kau Bapak. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke, selamat malam semua. Mari kita teruskan dengan bahan doa yang kedua, yaitu memiliki hati pemberi. Next slide. Oke, mari kita baca sama-sama. Memberi boleh dilihat sebagai berkongsi apa yang Anda miliki. Mengetahui bahwa apa yang telah diberikan kepada kita adalah hadiah yang tidak boleh digunakan hanya oleh diri kita sendiri. Oke, kita tahu bahwa Tuhan adalah pemberi segala sesuatu. Oleh itu, semua yang kita miliki telah diberikan kepada kita olehnya, yaitu oleh Tuhan. Oke, Tuhan telah menyediakan kita dengan cara untuk memberi kepada orang lain sama ada harta, masa, atau tenaga. Oleh itu, kita harus memberi dengan ikhlas, mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan bahwa Dia akan menyediakan. Next. Tuhan mengawal segala-galanya, termasuk pemberian kita. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, oleh itu kita tidak harus meragui kuasanya dan kesan pemberian kita terhadap orang lain. Tuhan memberikan kita pekerjaan, kesehatan yang baik, masa dan perkara yang kita boleh berikan. Apabila kita memberi, kita harus memberi tanpa mengharapkan apa-apa sebagai balasan. Bagaimanakah kita harus memberi ini? Itu soalan dia, bagaimana kita harus memberi? Apakah yang sepatutnya menjadi motif atau inisiatif kita? Next. Mari kita baca sama-sama ayat yang diberikan oleh pastor untuk bahan doa kedua ini, yaitu daripada Lukas bab 14 ayat 12 hingga 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya. Dengan mengundang, engkau pula akan, karena mereka akan membalasnya. Dengan mengundang, engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ke-13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Oke. So, kita teruskan dengan bahan doa. Kita ada 4 bahan doa di sini. Pertama yaitu mohon kepada Tuhan agar memberikan kita hati yang murah hati, yang bersedia memberi tanpa mengharapkan imbalan, sehingga jemaat BM Central City dikenali karena kemurahan hatinya, kesetiaan dan kasih-Nya yang tulus. Puji Tuhan. Oke, kita Central City dikenali oleh karena kemurahan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berdoa supaya kita terus setia di dalam kasih kita yang tulus di dalam memberi. Oke, bahan doa yang kedua yaitu doakan agar Tuhan memberkati Central City dengan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya. Doakan agar gereja dapat memenuhi semua kewajiban keuangan dan memiliki cukup sumber daya untuk memberi dengan murah hati.
Oke, ketiga, doakan agar para pemimpin gereja memiliki hikmat dan pengertian dalam membuat keputusan tentang bagaimana mengolokasikan sumber daya, yaitu sumber keuangan. Keempat, berdoa agar Tuhan membuka pintu bagi gereja ini untuk melayani mereka yang memerlukan baik di dalam maupun di luar jemaat. Oke. Oke, mari kita sama-sama berdoakan bahan doa ini dan saya aminkan nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bahan doa ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan setiap kami jemaat Central City ya Tuhan hati yang memberi ya Tuhan seperti mana yang hatimu Tuhan. Engkau berikan kami hati seperti Engkau ya Tuhan, memberi dengan tanpa mengharapkan balasan ya Tuhan, supaya Tuhan namamu dimuliakan ya Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan melalui pemberian kami Tuhan. Dan Tuhan biarlah pemberian setiap jemaat Central City Tuhan akan memperluaskan pekerjaan-Mu di daerah Semerahan maupun di Kucing maupun di Malaysia dan seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, karena kami adalah anak Engkau ya Tuhan, maka kami mempunyai hati seperti Engkau ya Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita ya Tuhan, dengan tulus memberi apa yang kami ada ya Tuhan, untuk orang-orang di sekeliling kami yang memerlukan ya Tuhan Yesus. Bukan hanya di dalam bentuk keuangan ya Tuhan atau bentuk fisikal Tuhan, tetapi kami berdoa Tuhan, harta yang paling kami perlu beri kepada orang-orang di sekeliling kami adalah Tuhan, adalah kabar baik-Mu ya Tuhan, yaitu Injil-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati ya Tuhan, hati untuk mengongsikan Injil-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan, karena itulah harta yang terbaik yang kami dapat beri kepada orang-orang yang memerlukan harapan di dunia ini ya Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan ada harapan, sukacita, dan pengharapan untuk masa depan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Central City ya Tuhan, agar kami terus setia di dalam pemberian kami ya Tuhan, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk rumah-Mu ya Tuhan, yaitu di dalam setiap aspek keperluan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami jemaat Central City adalah anak-anak-Mu yang penuh hati ya, sepenuh hati memberi ya Tuhan, untuk berkati kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Seperti dalam firman-Mu Tuhan, siapa yang banyak memberi akan diberi kelimpahan, dan siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami istiharkan bahwa jemaat Central City akan terus setia di dalam pemberian mereka Tuhan, supaya setiap aspek keperluan gereja Tuhan akan dipenuhi, dan Tuhan, apa-apa juga rencana atau perancangan keuangan gereja Tuhan, tiada yang kekurangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, terutamanya pastor dan istri dan bendahari gereja kami Tuhan, supaya Engkau memberikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan, memberikan mereka iman yang besar ya Tuhan, hati yang besar ya Tuhan, untuk mengelolakan keuangan gereja ini Tuhan, dan berani ya Tuhan menabur di dalam segala bentuk ya Tuhan, segala keperluan ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa seperti firman-Mu berkata ya Tuhan, Engkau akan membukakan pintu-pintu langit ya Tuhan. Kami hanya perlu setia di dalam pemberian kami Tuhan, walaupun kecil atau besar Tuhan, Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami istiharkan doa ini, bahwa keuangan gereja Central City adalah luar biasa, dan jemaat-jemaat Central City juga adalah jemaat-jemaat yang luar biasa hatinya di dalam hati memberi ya Tuhan, karena upah kami adalah daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami amini doa ini. Amin.
Shalom semua. Ya, mari kita teruskan dengan perkara doa yang ketiga, yaitu kelompok sel. Baik, kelompok sel terdiri dari suatu komuniti kecil orang Kristen antara 5 hingga 12 orang dengan tujuan untuk saling membangun antara anggota yang satu dengan anggota yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Namun sebenarnya komsel memiliki pengertian yang lebih dalam, yaitu komsel adalah keluarga. Komsel adalah tempat belajar mempraktikkan hubungan kekeluargaan berupa kepedulian satu sama lain, kasih persaudaraan, rasa saling memiliki, rasa saling menjaga satu sama lain. Perlakuan anggota yang satu dengan anggota yang lain di dalam komsel sangat menentukan bagaimana perlakuan kita di keluarga yang akan dibangun nanti. Mari kita baca dari Efesus pasal yang kedua ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Seterusnya kita akan melihat bahan doa bagi perkara yang ketiga ini. Ada 5 bahan doa ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk memperdalam pertumbuhan rohani setiap anggota dalam kumpulan sel, sehingga rindukan firman-Nya, bertumbuh dalam hubungan dengan Yesus Kristus, dan mengalami transformasi pribadi. Bahan yang kedua, berdoa untuk perpaduan dalam memupuk persatuan atau kesatuan di dalam kumpulan sel, agar ada semangat kasih, harmoni, dan penerimaan di antara para anggota. Bahan yang ketiga, doakan agar setiap komsel di gereja aktif memberitakan kasih Kristus kepada orang lain. Mohon kepada Tuhan untuk membuka pintu bagi pemberitaan Injil. Bahan yang keempat, berdoa bagi para pemimpin komsel. Tuhan memberikan mereka hikmat, pengertian, dan petunjuk dalam memimpin dan mengembalakan kelompok tersebut. Bahan yang kelima, doakan agar komsel bertumbuh secara numerik dan rohani. Doakan agar ada perkembangan bahawa kumpulan sel akan berkembang dan membuka komsel baru. Dipuji Tuhan, sebab malam ini sebagai salah satu daripada atau seorang daripada ketua kelompok sel bagi BEMCC, saya dapat memimpin kita dalam doa bagi kelompok sel. Dan saya percaya dalam mesbah doa kita malam ini, dalam Zoom malam ini, kesemua 5 ketua komsel bagi keluarga dan juga ketua komsel bagi muda-mudi ataupun bagi para pelajar juga ada di sini. Jadi saya percaya pada malam hari ini mari kita naikkan doa bagi komsel kita agar terus bertumbuh, baik dari segi bilangan dan dalam komsel masing-masing maupun dari segi rohani, setiap pribadi yang ada dalam komsel kita. Kerana ada komsel kita yang sudah ramai ataupun banyak keluarga setakat ini, dan kita berdoa agar ada lagi ketua-ketua yang baharu yang akan diangkat, yang akan dimentorkan untuk memimpin komsel seterusnya, supaya kita akan berkembang lagi bilangan komsel yang ada di BEMCC, supaya kita sama-sama dapat memberitakan Injil atau firman Tuhan
kepada semua, bukan saja kita yang dalam Komsel, tapi kepada orang-orang yang belum mengenali Tuhan atau mengenali Yesus ataupun belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari kita naikkan perkara doa yang ketiga ini dan ada 5 bahan doanya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk saya memimpin perkara doa ini pada malam hari ini. Saya percaya rakan-rakan kami yang ada di dalam Zoom pada malam hari ini juga menaikkan doa ini kepada Engkau. Dan saya percaya Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sudah mengetahui perkara doa kami ini. Sehingga Tuhan ingin melihat kami, membukakan hati kami Tuhan, melapangkan hati kami Tuhan, agar kami dapat bersiap sedia untuk perkara doa ini Tuhan. Bukan semata-mata untuk kami berkata-kata sahaja Tuhan, tapi kami ingin bertindak. Kami ingin melakukannya Tuhan. Dan kami perlukan kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu, kami tidak boleh berjalan sendiri. Melainkan Engkau Tuhan, melalui pimpinan Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap pribadi kami, harus bangun untuk bekerja, untuk meneruskan misi Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menyebarluaskan Injil Tuhan di tempat-tempat di mana kawasan kami tinggal Tuhan, di seluruh kawasan kota Semerahan ini, baik pun di luar kota Semerahan ini. Dan pada malam ini Tuhan kami berdoa agar pertumbuhan rohani setiap anggota dalam kelompok sel yang ada di dalam BMCC ini Tuhan, agar kami dapat terus bertumbuh dalam hubungan kami dengan Yesus Kristus dan mengalami transformasi pribadi dan rindu akan firman Tuhan, setiap hari merenungkan firman Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena kami memiliki tempat, yaitu rumah Tuhan di BMCC, yang dapat membangunkan setiap pribadi kami yang ada di situ. Sehingga kami terus mengalami kekuatan, kami terus mengalami semangat yang berapi-api Tuhan. Bukan saja pada diri kami, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami Tuhan inginkan kuasa Roh Kudus Tuhan terus bekerja dan api itu terus menyala pada pribadi kami Tuhan, agar kami tidak lagi kembali kepada kehidupan kami yang lemah, yang tidak bersemangat Tuhan. Dan kami bersiap Tuhan, tidak ada lagi kata-kata yang memberi kami hati yang tidak bersemangat Tuhan. Tidak ada lagi jiwa-jiwa kami yang merasakan belum bersiap Tuhan. Karena Tuhan sentiasa mempersiapkan kami melalui firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami dengar, dan firman Tuhan yang harus kami lakukan dan harus kami bawa untuk diberitakan kepada yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami juga berdoa agar anggota dalam kelompok sel ini Tuhan sentiasa bersatu, sentiasa memiliki kesatuan dalam apa jua perkara yang dilakukan, baik dalam semangat kasih kami Tuhan, dalam keharmonian kami Tuhan, dan penerimaan di antara para anggota Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami Tuhan, biarpun ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan kami Tuhan, dalam kami berbicara, dalam kami bergaul, tetapi kami tahu perkara itu tidak melukakan hati kami Tuhan. Karena kami tahu, apabila hati kami teguh, apabila hati kami melihat kepada Tuhan sebagai kuasa, Tuhan sebagai pengharapan kami, maka perkara-perkara itu tidak mendatangkan apa-apa kepada kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami sentiasa bergaul Tuhan, berkawan dengan rasa kasih kami, dengan rasa harmoni di antara semua keluarga ini Tuhan. Ini doa kami pada malam ini Tuhan. Karena kami tahu setiap pribadi kita yang berbeza ini Tuhan, sudah pasti
memiliki sikap, memiliki tingkah laku yang berbeza. Tapi kami percaya Tuhan yang telah menyatukan kami. Hanya Tuhan yang menyatukan kami menjadi satu hati kami, Tuhan. Walaupun pendapat berbeza-beza, walaupun diri kami berbeza-beza, tetapi Tuhan yang menyatukan kami. Sehingga kami dapat menerima satu sama yang lain di dalam anggota kelompok sel kami, Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pemimpin kelompok sel yang ada di BM Central City, maupun yang bakal kami angkatkan, Tuhan, yang bersiap sedia, Tuhan, untuk menjadi pemimpin kelompok sel yang baru, agar mereka juga terus dipimpin, diurapi oleh Tuhan pribadi mereka, keluarga mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah mereka, Tuhan, diberi hikmat, diberi pengertian, diberi petunjuk dalam memimpin kelompok sel dan dalam mengembalakan kelompok sel tersebut. Kerana mereka adalah pemimpin kecil yang akan membawa ahli-ahli atau anggota-anggota ini, Tuhan, untuk terus bersatu dalam kesatuan yang besar, dalam satu gereja Kristus, Tuhan. Dan kami percaya kata-kata kami pada malam ini, Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan bersiap mendengar kata-kata ini. Kami juga tidak putus asa, Tuhan. Apapun jawaban yang Tuhan beri, bila pun jawaban yang Tuhan akan berikan kepada kami setia menanti jawaban Tuhan bagi doa-doa kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa agar komsel yang ada di BM Center City akan terus bertambah, baik dari segi bilangan keluarga yang ada, sama ada keluarga yang sedia ada, yang belum bersama kami, tetapi akan bersama kami, baik keluarga-keluarga yang akan datang, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau akan membawa mereka bukan secara kebetulan ke BM Center City, melalui apa cara sekalipun yang Engkau gunakan, Tuhan. Karena Engkau memiliki cara tersendiri, Tuhan. Bukan cara manusia, bukan cara yang disorong-sorong, bukan cara yang disuruh-suruh, tapi Engkau memiliki caramu sendiri, ya Bapa. Engkau akan membawa jiwa-jiwa ke BM Center City oleh karena seruan doa-doa jemaat BM Center City ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa, karena pada malam hari ini juga setiap kumpulan BM Center City akan berkembang, bertumbuh dari segi rohani, dan dapat menyediakan komsel yang baru. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus, atas kebaikan Engkau, atas komsel kami. Peliharalah setiap komsel-komsel yang sudah ada. Peliharalah setiap anggota-anggota keluarga yang ada dalam komsel tersebut, baik dari segi ibu bapa mereka, baik dari segi anak-anak muda yang ada dalam keluarga, baik dari segi anak-anak kecil. Dan mereka inilah bakal peneraju komsel-komsel di masa hadapan. Dan begitu juga komsel bagi anak-anak muda dan di BM Center City, pelajar-pelajar IPTA, pelajar-pelajar yang ada di sekitar kawasan Kota Semarang ini, Tuhan. Mereka juga terus dipimpin, dibimbing dalam mereka bergaul, dalam mereka berbicara berkaitan dengan firman Tuhan, agar mereka diberi pengertian hikmat juga dalam mereka sentiasa mencari wajah Tuhan dalam hidup mereka. Karena kami percaya ada ramai lagi jiwa-jiwa yang masih haus, masih mencari akan firman Tuhan, masih mencari akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya anak-anak muda yang ada di BM Center City ini akan menjadi alat-Mu, ya Bapa, di setiap IPT yang ada di sekitar Kota Semarang ini. Oh, haleluya Tuhan. Ini doa kami, ya Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih Pastor Ding untuk perkongsian. Terima kasih Bro Alex, Sis Margaret, dan Bro Ruda untuk doa-doa pertama, kedua, dan ketiga. Haleluya.
Seterusnya kita akan maju ke bahan doa yang keempat, iaitu media team BMCC. Tujuan pelayanan media dan press and worship adalah untuk menggunakan media dan teknologi untuk menciptakan dan menyampaikan pengalaman beribadah yang menarik dan penuh pujian bagi jemaat. Menggunakan video dan suara untuk menciptakan lingkungan ibadah yang menarik secara visual dan aural. Melakukan live streaming ibadah sehingga orang-orang dapat terlibat dari mana dan di mana saja di dunia. Merakam dan menerbitkan ibadah sehingga orang-orang dapat menonton atau mendengarkannya kemudian. Mencipta dan pelbagaikan konten media yang mempromosikan misi dan nilai-nilai gereja. Selain tujuan umum tersebut, pelayanan media dan press and worship BMCC dapat juga membantu orang-orang terhubung dengan Tuhan pada tingkat yang lebih dalam. Mengajar orang-orang tentang Alkitab dan iman Kristian. Menginspirasi orang untuk menjalani hidup mereka dengan cara yang memuliakan Tuhan. Menjangkau masyarakat dan membagikan Injil. Secara keseluruhannya, tujuan pelayanan media dan penyembahan pujian adalah untuk menggunakan media dan teknologi untuk memuliakan Tuhan dan membantu orang bertumbuh dalam iman mereka. Firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 9 ayat 11. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Amin. Okey, untuk bahan doa pertama, mari kita doakan agar media dan praise and worship dipenuhi dengan Roh Kudus dan diurapi apabila memimpin jemaat dalam ibadah. Kita mohon juga kepada Tuhan agar memberi kepekaan terhadap pimpinannya, memampukan mereka menciptakan atmosfera penyembahan yang mendekatkan orang-orang kepada Tuhan. Yang kedua, kita doakan agar peralatan seperti PC, skrin, mikrofon, kabel dan lain-lain dilindungi dari kerosakan. Kita doakan juga agar kesatuan dan keharmonian di antara tim media dan praise and worship. Tuhan memperkuatkan lagi hubungan mereka agar terus bekerjasama antara satu sama lain. Yang keempat, berdoalah untuk melawat setiap konflik dalam tim media dan praise and worship dan agar semangat kasih dan persatuan tetap wujud. Yang keenam, mohon kepada Tuhan untuk menggunakan karunia dan bakat mereka untuk menyentuh hati, membawa penyembuhan dan memimpin jemaat masuk ke dalam perjumpaan dengan Kristus. Kehidupan diubah melalui pelayanan tim media dan praise and worship ini. Yang ketujuh, doakan untuk satu set komputer desktop tambahan yang dianggarkan dalam 2,500 untuk kegunaan perisian Easy Worship. Sebelum kita berdoa, ingin saya kongsikan sedikit dalam pelayanan saya sebagai bendahari gereja. Salah seorang bendahari gereja. Ya, sebenarnya saya dapat melihat sendiri betapa media yang kita guna sekarang, tim media ini sangat banyak membantu dalam pelayanan penginjilan, especially
menjangkau jiwa-jiwa. Personally, sebagai bendahari gereja, apabila saya melihat report bank statement weekly, ada orang-orang yang saya tidak kenal, saya tidak pernah lihat di gereja juga, yang membuat pemberian kepada Tuhan, menyumbang. Saya percaya ini adalah kuasa Tuhan yang menjangkau jiwa-jiwa ini melalui media yang kita ada sekarang. And then ada juga yang terjadi pada satu ketika dahulu, bila iblis memang tidak mahu melihat kita senang. Bila kita dapat menjangkau jiwa-jiwa ini, contohnya, tiba-tiba pada satu ketika itu ada electric shock. Semua kita punya alat elektrik lah, I mean all the media punya barang tu, saya tak tahu macam mana sebut, rosak. Tetapi kita sebagai umat Kristus, kita percaya kita tidak akan jatuh, tapi kita akan bangkit lebih daripada itu, akan menjadi pemenang dalam Kristus. Okay, itu sedikit perkongsian dari saya. Okay, mari kita terus ke dalam bahan doa kita. Mari kita doa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan syurga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang pengasih, Bapa kami yang pemurah, Bapa kami yang agung. Pada malam ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kerana apa yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, apa yang Kau telah berikan Tuhan, khususnya Tuhan ke dalam berkat Engkau kepada gereja kami Tuhan BMCC. Haleluya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk tim media dan press and worship BEMCC Tuhan. Haleluya Tuhan, kami berdoa Tuhan agar tim media dan press and worship BEMCC khususnya Tuhan dipenuhi dan diurapi dengan Roh Kudus, Roh kebenaran apabila mereka memimpin jemaat. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahawa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan kerana kami ingin menyatakan Tuhan kasih kami terhadap Engkau Tuhan. Ingin menyatakan kesyukuran kami Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Untuk segala berkat yang telah Kau berikan, segala kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga adanya kami pada hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa juga Tuhan agar setiap tim media, and especially tim press and worship Tuhan, datang Tuhan kepada Engkau Tuhan sebelum mereka memimpin Tuhan jemaat-jemaat Tuhan. Kerana Tuhan, kami memimpin press and worship team Tuhan, Engkau telah pilih Tuhan. Mereka bukan datang cuma-cuma Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang telah Kau pilih Tuhan untuk menjangkau Tuhan, untuk menyebarkan berita baik Tuhan kepada orang-orang Tuhan yang masih belum mengenali Engkau Tuhan, dan yang juga haus Tuhan dan sudah jauh daripada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mohon ampun juga Tuhan jika kami especially yang telah Engkau pilih Tuhan mengikut kedagingan Tuhan, tetapi kami datang kepada Engkau Tuhan. Kau bukakan hati kami Tuhan supaya kami dapat berjalan dengan mata dan hati kami dalam Engkau Tuhan Yesus. Berjalan terus dalam kebenaran Engkau Tuhan, especially dalam kami memimpin Tuhan. Biarlah kami berjalan dalam kekudusan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, ingin saya bawa dalam doa juga Tuhan, tim praise and worship Tuhan, especially agar mereka dalam pujian dan penyembahan mereka Tuhan, mereka sentiasa datang dengan rendah diri Tuhan, rendah hati Tuhan,
sentiasa memperlengkapi jarah keselamatan dan berjalan dalam kebenaran Engkau Tuhan dan terus mengagungkan kuasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa juga Tuhan agar Tuhan akan menyatukan tim Praise and Worship ini Tuhan, tim media BMCC ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, setiap mereka Engkau telah berikan karunia dan talenta mereka tersendiri Tuhan. Seperti dalam firman-Mu yang diberitakan oleh Paulus Tuhan. Kristus adalah seperti satu tubuh. Satu tubuh tetapi banyak anggota Tuhan. Telinga tidak akan marahkan mulut tidak akan marah kepada tangan Tuhan, tetapi mereka akan saling memperlengkapi satu sama lain Tuhan. Saya berdoa Tuhan pada malam ini Tuhan, agar setiap tim Praise and Worship, baik media juga Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan dengan cara yang luar biasa Tuhan, supaya mereka akan menjadi bejana Engkau Tuhan, untuk menjangkau Tuhan di luar ruangan gereja BMCC dan ke seluruh tempat Tuhan yang jauh daripada kami Tuhan, supaya kehendak-Mu di syurga Tuhan terjadi di bumi ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Ingin kami bawa dalam doa juga Tuhan untuk segala equipment Tuhan, media, baik dari alat peralatan muzik Tuhan Yesus, baik dari PC, audio, sistem, segala yang kami gunakan untuk pujian dan penyembahan ini Tuhan, Engkau bungkus Tuhan, Engkau jaga Tuhan, Engkau lindungi Tuhan daripada kuasa iblis Tuhan yang ingin merosakkannya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. We rebuke the evil spirit in your name Lord Jesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan pada ketika ini Tuhan, agar Engkau memenuhi keperluan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Pada ada ketikanya Tuhan Yesus kami rasa lemah Tuhan, tetapi jika kami terus bersandarkan Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan, kekuatan kami akan datang daripada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, segala yang Engkau lakukan Tuhan, bukan untuk membinasakan kami Tuhan, tetapi untuk membentuk kami dan untuk membuat kami semakin bertumbuh dan mencari Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keperluan kami, especially desktop yang telah rosak Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar Engkau mencukupkan Tuhan kewangan kami Tuhan, ataupun Engkau akan menghantar orang-orang yang tepat Tuhan untuk menolong kami Tuhan Yesus dalam keperluan kami ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tim, sekali lagi Tuhan, tim media dan tim Praise and Worship BMCC Tuhan Yesus. Engkau akan pakai mereka Tuhan untuk menjadi beacon Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, upah mereka Tuhan besar di syurga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ingin kami bawa juga Tuhan ketua kami Tuhan, iaitu Pastor Ding Tuhan, Bapa rohani kami Tuhan, ke dalam tangan Engkau Tuhan, sekaligus Tuhan merangkap pengerusi daerah Tuhan, daerah BAM Kota Semarahan Tuhan. Engkau akan terus pimpin beliau Tuhan Yesus ke dalam tangan Engkau Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam segala aturan Tuhan, pengurusan baik dalam gereja kami, begitu juga dengan daerah Tuhan. Engkau berkati dan pimpin dia Tuhan. Haleluya Tuhan. Singkat doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Segala ini kami kembalikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk doa-doa kita. Puji Tuhan, hari ini
kita dapat berdoa bersama-sama. Oke, thank you untuk saudara kita Alex, saudari kita Margaret, dan juga Cikgu Ruda dan Sivon yang berdoa bagi pihak kita pada malam ini. Oke, sebelum Papa kita akan mengakhiri mesbah doa kita pada malam ini. Kita harap kita setia dalam mesbah doa ini, dan saya lihat kita sedikit ramai malam ini. Puji Tuhan atas kesetiaan kita. Haleluya, terima kasih. Sebelum kita beredar, saya minta saudara kita jika ada di sini, Brother Roland, Brother Roland berdoa untuk kita, boleh? Oke, Pak. Thank you. Pastor. Thank you. Ya. Haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa di surga Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami dapat berkumpul. Oh, haleluya Tuhan. Tuhan pasti mendengar doa-doa kami pada malam ini. Tapi biarlah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Kami hanya mengangkat doa ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, mungkin keinginan kami ingin melakukan begitu dan begini apa yang harus dilakukan. Tapi kami percaya semuanya itu mengikut kehendak Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa mungkin dari tengah kami yang kurang sehat. Kelemahan tubuh kami berdoa pada saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan beri kesembuhan. Dan kami berdoa kiranya ada yang perlu pertolongan Tuhan. Tuhan kau lawat pada mereka, setiap keluarga kami, anak-anak kami, bahkan para pelajar kami, dimanapun mereka berada, kiranya tangan Tuhan menjamah setiap pribadi dan sukacita, love from God, diturunkan atas mereka pada saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan khusus malam ini berkati Pastor Ding dan keluarga, pelayanannya Tuhan, kiranya Tuhan terus membuka matanya dan sensitif lagi terus sensitif kepada Roh Kudus Tuhan, dan melihat kepada rencana dan visi Tuhan di hadapan untuk membawa gereja kami lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur pada hari ini, dan kami juga menyerahkan istirahat kami malam ini, dan bangun pagi esok dengan penuh sukacita, damai sejahtera ada atas setiap keluarga kami. Haleluya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin, amin, dan amin. Alright, terima Amin, kasih amin. Brother Roland. Thank you. Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi.